Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Ika Rumfalo dari tingkat 2C. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang imunologi infeksi. Apa yang kamu ketahui tentang imunologi infeksi? Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun atau kekebalan tubuh dan mekanisme perlindungan tubuh terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Infeksi adalah proses masuknya mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Penyebab penyakit ke dalam tubuh menyebabkan timbulnya gejala penyakit. Imunitas, resistensi terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Penyebab infeksi atau penyakit infeksi adalah salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia yang disebabkan oleh patogen, yaitu virus, bakteri, parasit, dan jamur. Imunologi terhadap bakteri. Imunitas terhadap bakteri, pertahanan tubuh terhadap bakteri patogen dapat didasarkan pada dua bagian, yaitu non-spesifik dan spesifik. Bila bakteri berhasil masuk ke dalam jaringan tubuh, patogenitasnya akan ditentukan oleh kemampuan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Menurut sifat patologik dinding sel, bakteri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gram positif. Yang kedua, gram negatif. Yang ketiga, Mycobacterium. Dan yang terakhir, Spirochaete. Pada bagian ini, kita dapat melihat gambar arsitektur bakteri, gram positif dan gram negatif. Dapat dilihat dari perbedaan bentuk ataupun bagian-bagiannya, baik itu bakteri gram positif maupun gram negatif. Infeksi bakteri terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, netralisasi toksin, 2 opsinisasi fagositosis, 3 lisis dengan perantaraan komplement, 4 vasodilatif vasopermeabilitas, 5 makrofag menghilangkan bakteri, 6 aktivasi sel T. Beberapa efek adjuvan terhadap komponen dinding Mycobacterium. Dinding sel Mycobacterium mempunyai efek adjuvan sebagai berikut: meninggikan respon inflamasi, mengaktifkan komplement melalui jalur alternatif, mengaktifkan poliklonal sel B, baik yang T independen maupun yang T dependen, mengaktifkan sel T poliklonal melalui pengelepasan interleukin 1 oleh makrofag, menimbulkan gangguan pada lintasan limfosit, mengubah cara makrofag dan sel dendritik dalam mengolah antigen. Pada akhir respon imun, semua bakteri dihancurkan fagosit. Ezotoksin sering dihasilkan oleh bakteri gram positif, sehingga merusak fagosit jaringan setempat, susunan saraf pusat, dan sebagainya. Patogenitas terhadap infeksi bakteri non-invasi yang hidup dalam sel permukaan seperti difetri dan Vibrio cholera. Ezotoksin bergantung pada pembentukan imunoglobulin oleh pejamu. Bakteri and meningitis atau gram negatif mengandung lipid pada permukaannya, dapat dihancurkan oleh imunoglobulin dengan bantuan komplement. Staphylococcus aureus atau gram positif dibunuh fagosit dengan bantuan opsonisasi oleh imunoglobulin dan aktivasi komplement yang tidak melalui jalur lisis. Bakteri yang resisten terhadap fagosit, mikrobakteri tuberkulosis dan mikrobakteri Leper, dikucilkan makrofag melalui pembentukan granuloma atas pengaruh sel T.
Perjalanan infeksi bakteri. Yang pertama saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran genitourinary, selaput lendir atau kulit, dan tingkatnya berbeda juga tergantung mekanisme pertahanan host dan jumlah organisme yang masuk, dan virulensi mereka. Mampu hidup dan berkembang biak pada fagosit tersembunyi dan terhindar dari AB dalam sirkulasi, sehingga perlu mekanisme imun seluler. Imunologi bakteri intraseluler, imunitas non-spesifik diperankan oleh fagosit dan NK. Imunologi bakteri intraseluler, imunitas spesifik terdiri atas dua tipe reaksi, CD4, TH1 untuk mengaktifkan DTH, produksi IFN gamma, CD8 memacu pembunuhan mikroba dan melisiskan sel terinfeksi, makrofag teraktivasi, membentuk granuloma dan kerusakan jaringan. CD4 dan CD8 bekerja sama terhadap mikroba. Respon imun pada bakteri. Bakteri ekstraseluler, komponen imunitas non-spesifik, yaitu komplement, fagositosis, dan respon inflamasi. Komponen imunitas spesifik, humoral, yaitu antibodi yang menyinggung dan menetralkan toksinnya. Pertama, respon imun humoral. Kedua, AB humoral diproduksi oleh plasma sel dalam nodus limfa regional dan submukosa dari pernapasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga, AB menghilangkan bakteri dan mengaktifasi toksin bakteri untuk melindungi sel dari organisme penyerang. Di sini terdapat gambar antibodi sebagai efektor pada infeksi bakteri ekstraseluler. Imunitas terhadap virus. Virus adalah mikroorganisme yang mengandalkan replikasi di dalam sel dan kadang-kadang memakai asam nukleat atau protein penjamu. Terdiri atas kapsid yang melindungi bahan genetik atau nukleokapsel. Kapsid diselubungi oleh lapisan ganda fosfolipid dari sel host jika membentuk puding. Beberapa jenis virus dapat menghindar dari diri efek sistem imun, bahkan dapat menginfeksi sistem imun. Pertahanan mekanik, imunitas innate atau bawaan, seluler, humoral. Imunitas adaptif atau didapat, seluler yaitu CD8 sel T, CD4 sel T, humoral CB antibodi. Respon imun terhadap protein dapat melibatkan sel T dan sel B. Beberapa mekanisme utama respon non-spesifik terhadap virus. Yang pertama, infeksi virus secara langsung. Yang kedua, sel NK mampu membunuh virus yang berada di dalam sel, walaupun virus menghambat presentasi antigen dan ekspresi MHC kelas 1. Mekanisme infeksi sel penjamu oleh virus. Virus memasuki sel penjamu setelah menempel pada sel tersebut melalui berbagai cara. Yang pertama, translokasi, yang kedua insersi genom, yang ketiga fusi membran, yang keempat endositosis. Infeksi virus. Mekanisme pertahanan lini pertama tidak memerlukan proses pengenalan dan amplifikasi, berfungsi untuk membatasi fase awal infeksi dan menghambat penyebaran virus. Jamur adalah organisme eukariotik tidak mengandung klorofil. Jamur biasa ditemukan dalam alam sebagai spesies yang hidup bebas dalam bahan organik mati, dalam tanah, dan cairan tubuh. Imunologi parasit. Parasit merupakan organisme yang berlindung dalam atau di organisme dan mendapatkan keuntungan dari penjamu. Golongan parasit berupa protozoa, cacing, ektroparasit. Imunitas spesifik yaitu respon imun yang berbeda. Infeksi cacing biasanya terjadi kronik dan kematian. Penjamu akan merugikan parasit sendiri.
imunitas non-spesifik, mikroba biasanya dapat tetap hidup dan berkembang biak dalam penjamu karena dapat beradaptasi dan menjadi resisten terhadap sistem imun penjamu. Di bawah ini terdapat gambar respon imun cacing. Infeksi cacing. Pertahanan terhadap banyak infeksi cacing diperankan oleh aktivitas sel TH2. Respon TH1 dan TH2 pada infeksi parasit. Respon terhadap infeksi seperti Lada leishmania berhubungan dengan respon TH1 atau TH2. Di sini terdapat gambar pengeluaran cacing dari usus.